Halo Permisa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright menegaskan bahwa uji coba senjata nuklir yang diperintahkan Presiden Donald Trump tidak akan melibatkan ledakan nuklir atau awan jamur, melainkan hanya pengujian sistem senjata. Informasi lainnya, Inggris kembali memperkuat dukungannya terhadap Ukraina dengan mengirim tambahan rudal jarak jauh Storm Shadow, langkah yang dinilai akan memperdalam keterlibatan London dalam konflik melawan Rusia. Selengkapnya, hanya di One News Internasional. Rusia meresmikan kapal selam bertenaga nuklir terbaru bernama Khabarov dalam upacara di Severodvinsk Sabtu lalu. Kapal ini dirancang untuk membawa drone torpedo nuklir Poseidon yang disebut mampu menembus sistem pertahanan manapun. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut peluncuran Khabarov sebagai pencapaian penting dalam modernisasi armada laut negara itu. Upacara di galangan kapal Shevmas dihadiri Menteri Pertahanan Andriy Belousov bersama sejumlah pejabat tinggi militer. Dalam sambutannya, Belousov menyatakan kapal selam tersebut dilengkapi sistem senjata bawah air dan teknologi robotik untuk memperkuat pertahanan maritim serta melindungi kepentingan nasional Rusia di berbagai samudra. Belousov menambahkan, Khabarov masih akan menjalani serangkaian uji coba laut sebelum resmi dioperasikan. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Rusia, Laksamana Viktor Kravchenko, menjelaskan bahwa kapal selam ini secara khusus dirancang untuk membawa drone Poseidon. Senjata nuklir bawah laut yang dinilai tak dapat dicegat oleh sistem pertahanan manapun, sebagaimana pernah disampaikan Presiden Vladimir Putin. Peluncuran Khabarov bertepatan dengan keberhasilan Rusia dalam menguji dua sistem persenjataan strategis lain, yakni drone Poseidon dan rudal jelajah nuklir Burevestnik yang memiliki jangkauan tak terbatas. Uji coba tersebut diumumkan Putin di tengah kebuntuan negosiasi perdamaian Ukraina dan meningkatnya tensi dengan Barat. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis lalu memerintahkan Departemen Pertahanan untuk memulai pengujian senjata nuklir dengan alasan persaingan strategis melawan Rusia dan China. Menanggapi hal itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut Moskow tidak berupaya terlibat dalam perlombaan senjata, meski terus memperkuat kemampuan pertahanannya. Start sliding around. And as maintenance goes, like me being the case man, I'm primarily out here working on it. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright menegaskan bahwa uji coba senjata nuklir yang diperintahkan Presiden Donald Trump tidak akan melibatkan ledakan nuklir atau awan jamur, melainkan hanya pengujian sistem senjata. Wright menjelaskan bahwa pengujian tersebut difokuskan pada bagian-bagian senjata nuklir untuk memastikan fungsinya berjalan sesuai rencana. Pernyataan ini muncul beberapa hari setelah Trump mengumumkan kelanjutan uji coba senjata nuklir dengan alasan mengikuti praktik negara lain. Dalam wawancara dengan Fox News,
Wright menyebut uji coba ini sebagai ledakan non-kritis dan menegaskan bahwa warga Amerika tidak akan melihat awan jamur seperti pada detonasi nuklir tradisional. Ia menambahkan bahwa lokasi uji coba di Nevada yang lebih luas daripada negara bagian Rhode Island tetap aman bagi masyarakat setempat. Sebelumnya, Trump menyatakan kepada media bahwa pengujian senjata nuklir telah dihentikan selama bertahun-tahun. Namun, dengan negara lain melakukan uji coba, Amerika Serikat perlu menyesuaikan diri. Meskipun detonasi nuklir jarang dilakukan saat ini, Korea Utara tetap menjadi satu-satunya negara yang rutin menguji bom nuklir dalam seperempat abad terakhir. China dan Rusia telah memperluas cadangan nuklirnya, dengan Rusia baru-baru ini menguji 2 kendaraan pengiriman eksotis, rudal jelajah bertenaga nuklir Burevestnik, dan torpedo bawah laut Poseidon. Sejak 1993, Amerika Serikat berupaya mengikuti norma internasional yang membatasi uji coba nuklir. Perjanjian larangan uji coba tahun 1996 menciptakan standar global untuk menghentikan detonasi bom nuklir meskipun tidak secara resmi berlaku. Saat ini, Washington fokus mengganti hulu ledak lama dengan versi yang diperbarui, dengan total biaya program yang diperkirakan mencapai 1,7 triliun US dollar selama 3 dekade. Wright menekankan bahwa uji coba yang sedang berlangsung adalah bagian dari pengembangan sistem canggih agar senjata nuklir pengganti Amerika Serikat memiliki performa yang lebih baik tanpa melibatkan ledakan nuklir. Korea Utara menembakkan sejumlah roket artileri saat Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth berkunjung ke Korea Selatan atau Korsel. Rentetan roket artileri itu ditembakkan oleh Pyongyang ke Laut Kuning sekitar 1 jam sebelum Hegseth mengunjungi area perbatasan kedua negara. Menurut Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan atau JCS, seperti dilansir AFP, Selasa 4 November 2025 juga menembakkan senjata serupa. Beberapa menit sebelum Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung melakukan pembicaraan dengan Presiden Cina Xi Jinping pekan lalu. JCS dalam pernyataannya melaporkan bahwa pihaknya baru-baru ini mendeteksi sekitar 10 roket artileri yang ditembakkan ke bagian utara Laut Barat. Rentetan roket artileri itu, menurut JCS, ditembakkan sekitar pukul 15.00 waktu setempat pada Sabtu, 1 November 2025, dan sekitar pukul 16.00 waktu setempat pada Senin, 3 November. Hegseth mengunjungi perbatasan yang dijaga ketat yang memisahkan Korea Selatan dan Korea Utara pada Senin, 3 November waktu setempat. Kunjungan itu menjadikan Hegseth sebagai pemimpin Pentagon pertama dalam 8 tahun terakhir yang melakukannya.
Presiden Cina Xi Jinping melontarkan candaan soal mata-mata saat memberikan ponsel pintar kepada Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Xi meminta Lee untuk memeriksa apakah ada backdoor ketika menyerahkan hadiah ponsel pintar tersebut. Itu menjadi lelucon langka yang dilontarkan sang pemimpin Cina yang langsung menjadi pemberitaan utama di Korea Selatan. Momen itu terjadi pada Sabtu, 1 November 2025 waktu setempat di kota Gyeongju ketika Xi dan Lee saling memberikan hadiah di sela-sela KTT APEC. Itu menandai kunjungan pertama Xi ke Korsel setelah lebih dari 1 dekade terakhir. Xi, seperti dilansir AFP, menghadiahkan 2 ponsel pintar atau smartphone Xiaomi yang dilengkapi layar buatan Korea kepada Lee. Saat diberikan ponsel, Lee bertanya dengan nada candaan kepada Xi tentang jalur komunikasi ponsel itu. Ia bertanya apakah jalur komunikasi ponsel itu aman. Lalu Xi menjawab bahwa Lee harus memeriksa sendiri apakah ada backdoor. Candaan singkat tersebut menjadi sorotan media secara besar-besaran selama akhir pekan. Karena Xi Jinping jarang terlihat melontarkan lelucon, apalagi soal spionase. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan kembali ancamannya soal operasi militer di Nigeria terkait pembunuhan umat Kristen di negara itu.
Penegasan disampaikan Trump setelah kantor kepresidenan Nigeria mengusulkan pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir AFP, Senin 3 November 2025, Trump mengisyaratkan Amerika Serikat mempertimbangkan segala bentuk operasi militer di Nigeria. Ketika ditanya wartawan soal apakah dirinya mempertimbangkan mengerahkan pasukan darat atau melancarkan serangan udara ke Nigeria, Trump menjawab membuka peluang itu dan menyebut bisa saja tindakan itu terjadi, namun ia membayangkan banyak hal. Sebelumnya dalam postingan yang menggembarkan di media sosial Truth Social pada Sabtu 1 November 2025 waktu setempat. Trump mengatakan bahwa dirinya telah meminta Pentagon untuk memetakan kemungkinan rencana serangan di Nigeria. Hal itu disampaikan sehari setelah Trump memperingatkan bahwa umat Kristen menghadapi ancaman eksistensial di Nigeria. Nigeria yang hampir terbagi rata antara wilayah utara yang ditinggali mayoritas Muslim dan wilayah selatan yang dihuni mayoritas Kristen, terjerumus ke dalam berbagai konflik yang, menurut para ahli, telah menewaskan baik umat Kristen maupun Muslim tanpa pandang bulu. Inggris kembali memperkuat dukungannya terhadap Ukraina dengan mengirim tambahan rudal jarak jauh Storm Shadow. Langkah yang dinilai akan memperdalam keterlibatan London dalam konflik melawan Rusia. Menurut laporan Bloomberg, pada Selasa 4 November 2025, pemerintah Inggris telah memasok Ukraina dengan sejumlah rudal Storm Shadow tambahan untuk memperpanjang kemampuan serangan Kiev ke wilayah Rusia selama musim dingin. Meski jumlah pasti tidak disebutkan, pengiriman ini menjadi kelanjutan dari putusan London pada Mei 2023 untuk menyediakan rudal berjangkauan lebih dari 250 km tersebut. Dalam pertemuan bulan lalu bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan bahwa negaranya mempercepat pengiriman lebih dari 5.000 rudal ringan
guna meningkatkan tekanan militer terhadap Moskow. Dukungan itu datang di tengah laporan Ukraina yang mengklaim telah menggunakan Storm Shadow untuk menyerang fasilitas industri jauh di dalam wilayah Rusia pada Oktober lalu. Sesuai dengan ancaman Zelensky pada akhir Agustus untuk melancarkan serangan mendalam baru. Sebelumnya, laporan The Times pada April menyebutkan bahwa pasukan Inggris secara diam-diam membantu pemasangan rudal Storm Shadow di pesawat tempur Ukraina dan memberikan pelatihan kepada pasukan Kiev. Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menilai Ukraina tidak akan mampu bertahan tanpa dukungan Inggris dan menyebut keterlibatan London dalam konflik mencapai 100%. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menuduh Inggris sebagai pihak yang memerintahkan serangan terhadap pipa minyak Zuza pada Maret lalu. Serangkaian serangan jarak jauh Ukraina juga dilaporkan menargetkan wilayah Rusia. Termasuk insiden pada Januari ketika rudal Storm Shadow dan AT-ACMS buatan Amerika Serikat merusak puluhan rumah di wilayah Brashing. Moskow menilai eskalasi tersebut sebagai bukti bahwa perang di Ukraina kini telah berubah menjadi perang proksi antara Rusia dan Barat. Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dengan pengerahan kekuatan militer di Karibia, memicu ketegangan baru dengan Rusia yang menjadi sekutu dekat Caracas. Pada 2019, Washington mendukung oposisi Juan Guaido untuk menggulingkan Nicolas Maduro, tetapi upaya itu gagal setelah militer tetap setia kepada pemerintah. Rusia saat itu menentang langkah Amerika Serikat dan memberi bantuan diplomatik serta dukungan militer terbatas kepada Caracas. Kini, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat kembali menekan Maduro, termasuk dengan menempatkan kapal induk USS Gerald R. Ford di wilayah Karibia dan melancarkan operasi terhadap kapal yang dituduh menyelundupkan narkoba. Washington juga menghidupkan kembali dakwaan narkotika tahun 2020 terhadap Maduro dan menaikkan hadiah bagi siapapun yang dapat membantu penangkapannya menjadi $50 juta Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan CBS, Trump menepis kemungkinan perang, namun menyiratkan bahwa masa jabatan Maduro mungkin segera berakhir. Di tengah tekanan itu, Maduro dilaporkan kembali meminta bantuan Rusia untuk memperkuat sistem pertahanan udara dan memulihkan pesawat tempur Sukhoi. Menurut laporan The Washington Post, permintaan tersebut juga mencangkup dukungan logistik dan pasokan rudal baru.
Moskow belum mengonfirmasi kabar itu. Tetapi, pesawat kargo besar Rusia sempat mendarat di Caracas pada akhir Oktober. Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam operasi militer Amerika Serikat di dekat Venezuela dan menegaskan dukungan terhadap kedaulatan Caracas. Kedua negara juga baru meresmikan perjanjian kemitraan strategis yang disetujui pada Mei lalu, meski para analis menilai dampak militernya terbatas. Pengamat menilai kemampuan Rusia membantu Venezuela kini berkurang karena sumber daya Moskow tersedot ke perang Ukraina. Mereka menilai jarak geografis dan tekanan ekonomi membuat Rusia sulit memberi dukungan signifikan jika Amerika Serikat memutuskan menjatuhkan Maduro. Bagi Kremlin, kejatuhan Maduro akan menjadi kerugian besar, mengingat Venezuela selama ini menjadi mitra utama Rusia di Amerika Latin dan lokasi penting bagi investasi energi Moskow. Namun, beberapa analis juga menilai peningkatan ketegangan di kawasan justru menguntungkan Rusia karena dapat mengalihkan fokus Washington dari konflik di Ukraina dan memperkuat narasi Moskow bahwa Barat bertindak sebagai kekuatan imperialis. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.